لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, hari kedua pendorongan jemaah dari Madinah ke Mekah sebanyak 6.252 jemaah dari 26 kloter diberangkatkan melalui jalur darat setelah mengambil mikot di Bir Ali. Dalam proses ini, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan sebanyak 32 armada bus sholawat inklusif yang ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas. Jumlah jemaah lanjut usia atau lansia yang tiba di Arab Saudi terus bertambah. Menurut data Siskohat per Minggu 11 Mei 2025, dari 71.468 jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Madinah, sebanyak 15.567 atau berkisar 22% di antaranya adalah lansia. Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan armada bus sholawat inklusif yang ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas. Setidaknya sebanyak 32 unit bus khusus telah disiapkan untuk melayani pergerakan jemaah berkebutuhan khusus mulai dari hotel hingga menuju Masjidil Haram. Seluruh bus juga dilengkapi dengan akses tangga landai, ruang kursi roda, serta fasilitas keselamatan tambahan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pada jemaah lansia. Total kita sebenarnya menggunakan rasio. Jadi per 400 sampai 450 jamaah kita siapkan bis satu unit. Itu kita anggap nanti memadai yang akan memberikan pelayanan jamaah dari pemondokan atau dari hotel ini ke Masjidil Haram 24 jam, termasuk dari sisi pelayanannya juga sama. 24 jam nanti ada petugas baik di halte maupun di terminal yang akan melayani jamaah kita menunaikan ibadah sholat lima waktunya. Iya, bis itu memang judul kita adalah upgrade. Judul kita itu upgrade karena kita ingin meningkatkan spesifikasinya sebagaimana ketentuan dasar atau ketentuan umum di pemerintah Arab Saudi ini, khususnya yang ditetapkan oleh Nakobah. Jadi mulai dari sisi usia bis itu atau tahun produksi itu maksimal 5 tahun. Sementara kalau ketetapan pemerintah Arab Saudi ini kan 10 tahun. Sehingga dipastikan itu jauh lebih nyaman dibanding dengan bis-bis yang existing yang disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Termasuk juga di situ ada beberapa fasilitas yang menunjang keamanan, keselamatan bagi jamaah. Khusus untuk bis yang inklusif, bis yang akan atau peruntukannya bagi lansia, penyandang disabilitas, atau jamaah yang berkebutuhan khusus, itu juga kita siapkan. Setidaknya kita sudah menyiapkan 32 unit bis dengan kategori atau kualifikasi tersebut. Mudah-mudahan bis tersebut bisa cukup dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, nah kita sudah membagi pelayanan bis selawat ini ke dalam 3 halte. Kemudian ada 27 rute untuk 4 wilayah. Wilayah mulai dari Sisha, Raudhah, kemudian Jarwal dan Miswalah, itu ada 27 rute. Dan dari 27 rute itu nanti kita bagi ke dalam setidaknya 95 halte. Dan masing-masing halte itu nanti akan ada petugasnya, 2 orang yang akan bekerja tiap harinya 12 jam. Atau 24 jam untuk 2 orang itu, dan itu nanti masing-masing jamaah sudah diberi tanda khusus. Jadi kalau dia rute 12 nanti akan dikasih kartu nomor 12, sehingga dipastikan nanti jamaah tidak akan kemana-mana, mudah-mudahan tidak akan nyasar kemana-mana juga. Mungkin seperti. Selain menyediakan armada bus ramah lansia, sistem pelayanan juga diperkuat dengan pengawasan 24 jam di 95 halte yang tersebar di 4 zona pemondokan. Hal ini guna mengantisipasi ada jemaah yang tersesat, sehingga petugas akan segera mengarahkan kembali ke jalur yang benar melalui identifikasi melalui kartu rute yang ditempel di tas masing-masing. Sebagai informasi, pada Minggu 11 Mei merupakan hari kedua pendorongan jemaah dari Madinah ke Mekah. Sebanyak 6.252 jemaah dari 26 kloter diberangkatkan melalui jalur darat setelah mengambil mikot di Bir Ali.
Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait update Haji 2025, kita sudah terhubung langsung oleh Dimas Ginanjar, selaku jurnalis Coba Pos yang langsung menginformasikan dari Madinah, Arab Saudi. Halo Dimas, selamat petang. Selamat petang, Nola. Baik Dimas, ini kita mendapatkan informasi bahwasanya sudah beberapa rombongan jamaah haji yang dari Madinah berpindah ke Mekah dan setelah melakukan mikot ini ya. Nah, apakah ada perbedaan? Tadi saya juga sudah menerangkan bahwasanya ada perbedaan informasi terkait pelayanan bus. Nah, itu bagaimana Dimas? Mungkin bisa diceritakan? Iya, betul sekali Nola. Sampai dengan hari ini proses pemindahan calon jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah masih terus berlanjut. Bahkan untuk hari ini ada 6.500-an calon jemaah haji yang mulai berpindah ke Mekah. Dan total lansia sendiri sudah mencapai 15.000 yang berada di Madinah ini dan juga yang pasti akan ikut juga ke Mekah. Nah, efek dari itu saja tentu saja petugas haji perlu menyediakan bus yang ramah terhadap lansia termasuk juga disabilitas. Itulah kenapa bus sholawat sendiri yang akan menjadi ujung tombak untuk mengantar calon jemaah haji dari hotel-hotel menuju ke Masjidil Haram itu juga memiliki bus yang khusus untuk disediakan yang ramah lansia dan juga disabilitas. Totalnya ada 32 bus yang sudah mulai beroperasi selama 24 jam untuk menjemput para jemaah haji yang lansia maupun yang disabilitas, Nola. Untuk bus yang bisa dibilang adalah ramah lansia dan ramah disabilitas ini, apakah berbeda dari bus-bus pada umumnya untuk haji lainnya atau bagaimana, Dimas? Iya betul, khusus yang untuk ramah lansia dan juga disabilitas memang memiliki lebih sedikit tempat duduk ya, karena di dalam pasti membutuhkan area yang lebih luas untuk meletakkan kursi roda. Itulah kenapa jumlah kursinya itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan bus yang reguler. Karena harapannya nanti teman-teman lansia maupun disabilitas bisa keluar masuk bus itu dengan lancar, termasuk juga dengan kursi rodanya, tanpa harus turun dari kursi roda untuk mempercepat proses pemindahan, seperti itu. Oh, untuk panitia hajinya sendiri, Dimas, apakah juga disediakan lebih khusus lagi untuk para penyandang disabilitas dan lansia ini? Jadi per bus ada berapa PPIH sendiri dibandingkan dengan bus jamaah haji pada umumnya, Dimas? Iya, petugas-petugas secara umum akan diletakkan di halte, namun tidak menutup kemungkinan kalau nanti di dalam bus itu akan ada petugas yang ikut mendampingi. Tetapi yang paling utama memang berada di halte karena tujuannya nanti termasuk untuk mengarahkan jemaah-jemaah haji yang lupa misalkan di mana terminalnya dia harus naik, haltenya di mana, hotelnya di mana. Nanti akan ada petugas yang mengarahkan itu berada di halte. Begitu, Nola. Untuk jamaah lainnya, Dimas, apakah sudah ada informasi terkait kedatangannya, entah dari Madinah atau mungkin dari Indonesia sendiri yang barusan saja berangkat? Apakah nanti ada informasinya, Dimas? Betul, seperti itu. Jadi selain proses pemindahan jemaah haji dari Madinah ke Mekah, yang masih terus berlangsung adalah kedatangan jemaah haji sendiri dari Indonesia sampai ke Madinah. Hari ini masih ada 19 penerbangan yang akan datang dan sampai siang tadi itu juga jumlahnya terus berdatangan. Untuk lansia sendiri sudah sampai 900 orang lansia pada jam 1 waktu Arab Saudi. Jadi dua-duanya masih akan terus datang. Rencananya sendiri proses pemindahan dari Madinah ke Mekah sendiri masih akan terus berlanjut hingga tanggal 25 Mei. Oke, terima kasih Dimas atas segala laporannya dan kita masih akan terus menunggu informasi terkini lainnya terkait update Haji 2025 lainnya dan selamat bertugas kembali Dimas. Dan informasi terkini lainnya masih akan terus kita hadirkan sesaat lagi pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Update Petang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا